Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, nama saya Januaris. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di UPTD SMK Negeri 8 Majene sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 gelombang 3 di LPTK UIN Alauddin Makassar. Pada hari ini, saya akan mengadakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di UPTD SMK Negeri 8 Majene kelas 10 dengan materi mengkaji Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Mari membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Semangat. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke. Sebelumnya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan. Kemudian salam dan salawat kepada yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para peserta didik, anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan pagi kali ini kembali kita ketemu dalam hal ini pelajaran PABP yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dalam hal ini lanjutan dari materi tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi sebelumnya saya mengecek dulu persiapan kalian. Bagaimana dengan perlengkapan alat tulis? Ada? Ada. Buku? Ada. Terlebih dahulu saya ingin mengecek dulu kehadiran. Jadi saya cek kehadirannya. Muhammad Rifat Al-Kasali ada? Ada. Abdul Wahid? Ada, Pak. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita masuki dalam hal ini materi kita, yaitu kembali tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi sedikit gambaran dalam hal ini tentang kompetisi dalam kebaikan. Sebelum lanjut saya mau tanya dulu, masih ingat apa itu istilah kompetisi? Masih. Ya, kompetisi itu contohnya seperti apa? Berlomba. Yang berlomba.
Jadi sedikit saya sampaikan sedikit sini penjelasannya bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan itu maksudnya kita diusahakan agar selalu dalam hal ini berbuat kebaikan, walaupun itu hanya kebaikan yang kecil, ya kita harus tetap dalam hal ini melakukannya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi untuk selanjutnya kita akan melihat ataupun memahami bagaimana tujuan pembelajaran ini. Dalam hal ini materi kita yaitu kompetisi dalam kebaikan. Adapun kegiatan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi kali ini yang bisa kita lihat di layar. Ini tujuan pembelajarannya yang pertama sekali di sini adalah yaitu modelnya adalah model pembelajaran discovery learning, yaitu peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, serta meyakini bahwa Islam memerintahkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana kita menganalisis dan juga apa manfaatnya. Jadi apa manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Untuk memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita saksikan dulu video motivasi yang ada di layar. Ya itulah tadi salah satu atau contoh motivasi yang ada di video di atas yang berkaitan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ini adalah contoh kecil dari sebagian besar yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya sama halnya dengan contoh kecilnya seperti kita meminjamkan pulpen kepada teman kita yang lupa bawa pulpennya. Jadi itu adalah salah satu contoh kecilnya. Jadi mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap menanamkan yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu berusaha untuk terus melakukan perbuatan atau hal-hal yang baik. Baiklah, kita akan masuki materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi saya minta agar kalian semua bisa fokus untuk memperhatikan materi yang sudah ada di layar yang ada di depan kalian. Jadi kita bisa melihat di sini temanya yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi di sini kita sudah melihat ada sebuah ayat yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ya di sini sudah jelas terlihat sebuah ayat
Di sini ada wa ansalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi mul kitabi wa muhaimin alaihi fahkum bainakum bima anzalallahu wa la tabghi awwaakum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu lija'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma'akum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi ini adalah salah satu ayat yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Jadi di sini ada terjemahan. Ya di sini dikatakan bahwa kami telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Ya ini ayat telah diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 48. Di sini adalah bunyinya kami telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad untuk membawa kebenaran. Kemudian kelanjutannya di sini adalah maka putuskanlah perkara dalam hal ini atau aturan yang diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Ya di sini ada tersendiri aturan yang langsung diturunkan oleh Allah. Jangan mengambil istilahnya kita main hakim sendiri. Kita harus selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan juga hadis. Kemudian kelanjutan dari terjemahannya di sini adalah untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ya ini sudah jelas bahwa semua hal ataupun hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam itu punya aturan tersendiri. Ini sudah jelas dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Dan kemudian yang paling akhir di sini adalah hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepada apa yang selama ini kamu perselisihan. Jadi itu adalah salah satu ayat yang berkaitan dengan ataupun membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Jadi anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jadi kita akan mengetahui isi dan kandungan ayat yang tadi kita sudah bahas dalam hal ini Quran surah Al-Maidah ayat 48. Jadi yang pertama sekali di sini adalah Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup. Kemudian penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan juga di sini membahas tentang toleransi dalam keberagaman. Ya, karena Allah memberi syariat berbeda pada tiap umat. Jadi itu umat-umat sebelumnya ada yang dinamakan dengan kitab-kitab yang lain, misalnya kitab Injil, kitab Zabur. Dan untuk kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu adalah ini ada motivasi dalam hal ini untuk berkompetisi dalam kebaikan, bukan dalam perpecahan. Jadi ini adalah ayat ini memberikan kita motivasi untuk selalu berbuat kebaikan, bukan untuk berbuat yang namanya perpecahan. Jadi itulah tadi penjelasan kita dalam hal ini materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sebelum lanjut, apa ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya kalau tidak ada lagi, baiklah kita akan melanjutkan dengan sesi dalam hal ini kita akan mengerjakan tugas, yaitu tugas NKPD, yaitu lempar kegiatan. Yang pertama sekali di sini adalah tugas individu. Ya, yang pertama di sini adalah kita ditugaskan untuk mencari apa perintah Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 itu sendiri. Kemudian menuliskan makna dari hadis tentang bersegera dalam amal saleh. Kemudian yang ketiga, mengapa manusia
diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yaitu, jadi untuk selanjutnya saya akan bagikan lembar kerjanya. Ini untuk per orang. Jadi ini bisa dikerja, bisa langsung diisi, dijawab. Kalian sudah melihat di sini ada lembar kerja kalian. Jadi perlu diperhatikan di sini ada petunjuk pengerjaan. Jadi yang pertama sekali yaitu bacalah dengan cermat teks ayat dan hadis berikut. Jangan lupa nama kelasnya. Bagaimana tugasnya sudah selesai? Ya, tugas individu sudah selesai. Ya, sudah, kalau sudah selesai, jadi baiklah kita akan melanjutkan dengan tugas kelompok. Jadi saya sarankan agar supaya membentuk sebuah kelompok kecil, yaitu 3 kelompok. Jadi usahakan ada yang bisa punya berpindah tempat. Ya, di sini berpindah 2 orang. Di sini juga 2 orang, dan yang kelompok selanjutnya juga 2 orang yang pindah. Ya baiklah, karena kelompoknya sudah ada semua, jadi saya akan menyerahkan lembar kerja dalam hal ini untuk tugas kelompok. Ya, masing-masing kelompok ada tugasnya di sini. Kalian bisa kerjakan. Jadi petunjuk pengisiannya di sini atau petunjuk pengerjaannya sudah ada. Karena lembar kerjanya sudah dibagikan, ya baiklah saya akan menyampaikan petunjuk pengerjaan. Jadi di situ bisa kita lihat atau bisa kalian lihat petunjuk pengerjaannya. Yang pertama di sini adalah bacalah dengan cermat teks ayat dan hadis. Kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu untuk memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, jawablah pertanyaan yang tersedia dengan jelas dan lengkap. Jadi bagaimana, sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Jadi saya minta dalam tiap kelompok itu ada 3 orang yang mewakili untuk berdiri di atas menyampaikan hasilnya. Akan untuk kelompok yang pertama, silakan yang di atas 3 orang. Kita sampaikan hasil kerja kelompoknya mulai dari pertanyaan yang pertama sampai terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami. Yang pertama, demikian hasil pemaparan kami dari kelompok 1. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tugas dari kelompok 1. Ya, hasil pemaparannya
kedua. Jadi silakan 3 orang naik ke atas untuk menyampaikan ataupun memaparkan hasil kerja kelompoknya. Ya silakan 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya bersama dengan teman-teman saya. Pertanyaan nomor 1. Diskusikan contoh sikap berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekolah. Bantu. Demikianlah hasil kerja kelompok saya dan teman-teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat untuk ya, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 2. Yang untuk selanjutnya kita tunggu hasil dari kelompok 3. Jadi dipersilakan naik ke atas 3 orang untuk memaparkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, diskusikan contoh sikap berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekolah. Yang pertama, saling membantu dalam pembelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Pertanyaan nomor 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 3. Jadi demikianlah tadi seluruh hasil dari kerja kelompok yang 3 kelompok ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tetap semangat bekerja sama. Dan sebagai kesimpulan, di sini kita akan dibarengi dalam hal ini agar supaya kita selalu teringat akan yang namanya kerja keras, kemudian rasa kebersamaan, dan senantiasa meningkatkan, dalam hal ini kita meningkatkan istilah yang sesuai dengan materi kita, yaitu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Untuk mengetahui pencapaian ataupun penilaian dalam materi kita pada kesempatan hari ini, maka selanjutnya kita akan melakukan penilaian dengan menjawab soal secara daring, yaitu melalui Google Form. Jadi soalnya sudah saya kirim di grup. Jadi silahkan kerjakan. Kemudian perhatikan ada tokennya di atas yang saya sudah tulis, yaitu PAI TPTU bab 1. Ya, silakan dikerja. Geser-geser. Jadi bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Nah, alhamdulillah. Jadi ini tadi kita sudah bisa mengetahui dalam hal ini pencapaian yang secara langsung kita bagikan lewat anggota kalian. Pertama sekali di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada hambanya
melalui manusia serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian selanjutnya Al-Quran telah membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu adalah intinya di sini adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat Islam, terutama ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah kita diperintahkan untuk menggunakan akal pikiran kita secara benar. Jadi disesuaikan dengan materi kita, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka di dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, itu telah dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Itulah tadi beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa dipertanyakan. Masih ada yang kurang? Ya. Jadi karena sudah tidak ada lagi, semuanya sudah jelas. Jadi saya minta semoga kalian semua tetap memperhatikan dalam hal ini materi kita, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam berbuat baik. Jadi kita harus selalu tanamkan istilah berlomba-lomba dalam kebaikan, walaupun hanya sedikit ataupun sekecil kerikil. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada ketua kelas, saya persilakan untuk mempersiapkan untuk kita beristirahat. Berdiri, siap. Salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Mari kita baca surat Fatihah sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal